Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana Fatah. Saya dari kelompok Sistem Penyewaan Lapangan Alisika Futsal. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya lakukan untuk membangun sistem ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan daripada sistem ini dibangun. Sistem ini dibangun adalah untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan proses pembookingan, di mana biasanya dalam metode konvensional, pelanggan atau user saat akan melakukan pembookingan terhadap lapangan futsal itu harus datang ke tempat terlebih dahulu lalu melakukan pembookingan. Nah, dengan adanya sistem ini, user tidak perlu datang ke tempat lapangan futsalnya, namun bisa melakukan pembookingan dimanapun dan kapanpun user mau. Selanjutnya, dalam melakukan pembangunan sistem ini, kami melakukannya dengan proses atau tahapan Scrum, di mana dalam proses pembuatannya ini dilakukan dalam beberapa sprint. Kami memiliki 10 sprint, di mana sprint 9 dan sprint 10 adalah proses pengiriman kepada product owner, dan sprint 10 adalah pengujiannya. Jadi tidak termasuk dalam pengerjaan yang saya lakukan. Jadi yang saya kerjakan adalah sprint 1 sampai dengan sprint 8 dalam melakukan penyelesaian sistem ini. Sprint pertama, saya melakukan pembuatan dashboard, di mana bisa dilihat dashboard yang saya buat itu adalah dashboard member dan dashboard admin. Dashboard member dengan dashboard admin tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanyalah selamat datang. Kalau member, kalau admin adalah admin. Untuk di sprint pertama saya membuatnya seperti ini untuk dashboard, dan belum memiliki aksi apapun. Lalu untuk sprint kedua saya membuat modul login. Dalam modul login ini tampilannya adalah seperti yang dapat dilihat pada layar. Di sini kita dapat melakukan login dengan mengisikan username dan password. Kemudian jika memang tidak memiliki akun, kita dapat mendaftar dengan mendaftar ke sistemnya. Seperti inilah tampilan dari daftar. Tampilan login ini dirancang khusus untuk semua pengguna, baik itu admin maupun member. Jadi dalam melakukan pengaksesannya, saat admin akan melakukan login, maka username dan password yang diisi adalah username dan password yang tertera di dalam database admin. Jika member, dalam database member. Dan nantinya form yang akan diarahkannya pun berbeda. Untuk sprint 3, saya membuat tampilan modul jadwal. Dalam modul jadwal ada 2 jenis jadwal yang ada, yaitu modul jadwal sintesis dan jadwal vinyl. Jadwal sintesis dan vinyl adalah tipe dari lapangan yang ada di dalam lapangan tersebut. Yang pertama adalah sintesis. Untuk sintesis sendiri, harganya adalah 100.000, tidak berbeda dengan lapangan yang vinyl. Untuk tampilannya pun sama, tidak ada yang berbeda, hanya yang membedakan pada tulisan ininya saja dan akses backend-nya. Pada pengaksesan backend-nya, saat akan melakukan pemesanan, maka jika ini lapangan vinyl, ID yang disimpan adalah 2, dan jika sintesis, ID yang disimpan adalah 1. Kemudian untuk sprint selanjutnya, sprint 4, di sini saya membuat 2 modul, yang dimana pertama adalah modul data diri. Modul data diri ini, atau disebut juga sebagai profil, memiliki tampilan seperti ini. Di sini ada jumlah saldo, ada username, ada nama, ada email, ada kontak, dan ada alamat. Di sini pun kita dapat mengedit keseluruhannya dengan tampilan seperti ini. Untuk modul selanjutnya adalah modul transaksi. Modul transaksi sendiri itu ada di dalam modul jadwal dan ada di dalam modul
riwayat transaksi. Dalam sini, saat kita melakukan pemesanan, disinilah modul transaksi dibuat. Saat kita mengklik tombol pesan, kita diarahkan untuk mengkonfirmasi ulang bahwa apakah kita benar akan melakukan pemesanan terhadap jadwal tersebut. Nah, jika kita bersedia untuk melakukan pemesanan, kita melakukan konfirmasi. Kemudian, data dari pemesanan tersebut ditampilkan di sini. Nah, jika kita telah memesan, kita pun dapat membatalkan pemesanan tersebut yang ada di riwayat transaksi. Di dalam sini kita bisa membatalkannya. Sama saat kita akan membatalkan, kita diarahkan untuk mengkonfirmasi ulang apakah kita yakin untuk membatalkan pemesanan tersebut. Lalu kita klik konfirmasi dan pemesanan berhasil untuk dibatalkan. Kita bisa lihat di dalam tabel sudah tidak ada lagi yang seperti tadi. Lalu untuk sprint 5, di sini saya membuat tampilan untuk riwayat transaksi. Semua tampilan yang saya buat ini berdasarkan kepada desain yang dibuat oleh rekan saya. Di dalam riwayat transaksi ini ditampilkan semua transaksi yang pernah dilakukan oleh user tersebut. Itulah sprint-sprint yang dilakukan untuk membangun modul untuk user. Sekarang masuk ke dalam sprint 6. Di dalam sprint 6 ini dirancang untuk membangun modul untuk admin. Sebelum masuk ke dalam admin, begini dulu. Nah, untuk sprint 6 sendiri, di sini dilakukan modul kelola akun. Saya membuat tampilan modul kelola akun di dalam sprint 6. Tampilannya seperti ini. Di dalam modul kelola akun ini, admin bisa melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menambahkan akun, menghapus akun yang telah ada, atau merubahnya. Seperti itu. Untuk tambah akun sendiri, tampilannya seperti ini. Saya membuat semua front end pada kelola akun, baik itu tambah akun, hapus, ataupun ubah. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah modul kelola jadwal. Modul kelola jadwal sama ada 2 jenis, yaitu sintesis dan finial. Modul kelola jadwal tidak jauh beda dengan modul jadwal pada user. Perbedaannya adalah admin dapat menambahkan serta dapat menghapus apa yang telah dilakukan pemesanan. Sedangkan user tidak bisa melakukan penghapusan, tapi bisa melakukan pembatalan. Contohnya, untuk sprint selanjutnya adalah sprint 7. Di sini saya mengerjakan tampilan modul kelola jadwal. Modul kelola jadwal ini terdapat 2, yaitu kelola jadwal sintesis dan kelola jadwal finial. Dapat dilihat tampilannya seperti ini. Tidak jauh beda dengan modul jadwal yang ada pada user. Untuk penambahannya pun, saya membuat tampilannya seperti ini. Semua tampilan yang saya buat itu tidak didasari dengan diri sendiri, melainkan dari desain yang dibuat oleh desainer rekan saya. Karena ini adalah sprint 8, maka ini adalah sprint terakhir yang saya lakukan dalam proses pembangunan sistem ini. Di dalam sprint ini, saya membuat modul kelola transaksi. Saya membuat tampilannya berdasarkan dari desain yang diberikan oleh rekan saya. Di dalam modul kelola transaksi ini memiliki tiga proses yang dapat dilakukan oleh admin. Yang pertama adalah tambah transaksi, hapus transaksi, dan ubah transaksi. Tambah transaksi itu sama seperti
saat melakukan pemesanan. Namun di sini kita lebih bebas untuk melakukan tanggal, waktu, jenis lapangan, dan lain sebagainya. Bisa dilihat seperti itu. Kita pun dapat melakukan penghapusan pada keluar transaksi. Diarahkan ke proses konfirmasi hapus transaksi. Setelah dikonfirmasi, maka transaksi pun akan terhapus. Kita pun dapat mengubahnya. Misalnya dari ID transaksi 48, kita akan merubah tanggalnya dari tanggal 1 menjadi tanggal 3 misalnya. Lalu kita ubah. Maka tanggal dari transaksi dengan ID 48 terubah dari tanggal 1 menjadi tanggal 3. Di dalam project team, saya termasuk dalam programmer. Di dalam programmer kami memiliki dua jenis programmer. Yang pertama adalah front end dan yang kedua adalah back end. Saya adalah programmer front end-nya. Apa yang saya lakukan dari sprint 1 hingga sprint 8 adalah mengimplementasikan dari desain yang dibuat oleh desainer. Dan saya hanya mengimplementasikan tampilannya saja, yang nantinya saya akan menyerahkan kepada programmer backend untuk dilakukan proses selanjutnya, sehingga fungsi-fungsinya dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Semua yang saya kerjakan itu tidak lepas dari adanya masalah. Terkadang saya sulit dalam mengkode program, terkadang ada kesalahan error, dan lain sebagainya. Namun dengan kerjasama tim yang baik, kami dapat menyelesaikan program ini dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.